Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak dipersilakan untuk memulai kegiatan untuk berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa di dalam hati masing-masing. Baca doa dipersilakan. Selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Rama? Alhamdulillah kalau kita dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan kita semua selamanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku sekalian, hari ini dari malam ya itu turun hujan. Jadi Bapak cuma mengingatkan karena sekarang sudah masuk musim penghujan, kalian jaga kesehatan kalian. Kemudian ke sekolah jangan lupa bawa payung ya, bawa payung karena sekali lagi ketika nanti misalkan mau pulang hujan, kalau kita tidak bawa payung mungkin nanti akan kehujan. Jadi sekali lagi Bapak nitip jagalah kesehatan kalian oleh sendiri. Oke anak-anak sekalian, selanjutnya Bapak ingin tahu dulu hari ini siapa yang tidak ke sekolah. Yang tidak hadir hari ini siapa saja? Siapa? Nijar, kenapa nggak sekolah? Sakit. Sakit apa? Nggak tahu ya. Kemudian siapa lagi? Ya, kenapa? Alfa. Siapa lagi? Pak Di. Kenapa Pak Di? Alfa. Oke, sekali lagi anak-anak sekalian ya, barusan teman kalian ada yang sakit ya. Jadi sekali lagi Bapak menegaskan jaga kesehatan ya, jaga kesehatan dari makanan, dari apapun ya. Pokoknya kita harus jaga. Itu ya. Selanjutnya persiapkan buku, kemudian buku pakainya udah ya, buku catatan, buku pakai sudah ada. Sama kita sekarang akan belajar ya. Materinya melanjutkan materi yang kemarin ya tentang persamaan linier satu variabel. Kemudian operasi hitung dalam bentuk aljabar. Kenapa kita harus mengingat kembali tentang hal tersebut? Karena di persamaan linier satu variabel yang akan kita bahas itu ada kaitannya dengan penjumlahan, pengurangan, dan bentuk aljabar. Oke, selanjutnya sebelum kita lebih panjang membahas materi, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama diharapkan kalian bisa menentukan nilai dari persamaan linier satu variabel. Yang kedua, kalian diharapkan bisa membuat model matematika persamaan linier satu variabel dari soal atau masalah yang berbentuk cerita. Kemudian yang ketiga, pembelajaran hari ini itu mengharapkan kalian bisa menyelesaikan soal yang berbentuk cerita. Kemudian yang tidak kalah penting, kalian juga harus terampil atau mampu mempresentasikan hasil jawaban kalian yang sebelumnya kalian berdiskusi. Itu hasilnya ditampilkan di depan kelas. Sekali lagi, tujuan pembelajaran hari ini juga ada 4.
Yang pertama, kalian itu harus bisa menentukan nilai bersama dengan satu variabel. Yang kedua, bisa membuat model matematika dari soal bentuk cerita. Kemudian yang ketiga, bisa menyelesaikan soal masalah sehari-hari dengan menggunakan persamaan dengan satu variabel. Yang keempat, hasil diskusi kalian nanti kalian itu diharapkan bisa mempresentasikan. Paham ya? Oke, selanjutnya Bapak ingin menyampaikan juga untuk kegiatan pembelajaran hari ini ada beberapa asesmen, ada beberapa penilaian yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama, Bapak akan menilai ya dari sikap kalian, kemudian dari keterampilan kalian. Kalian ketika diskusi harus aktif, jangan diam ya, karena Bapak nilai. Kemudian keterampilan. Nah, di sini keterampilannya banyak. Ada keterampilan kalian ketika bertanya, menyampaikan pertanyaan, atau keterampilan kalian menjawab juga Bapak nilai. Dan di ujung nanti ada keterampilan kalian mempresentasikan. Itu Bapak juga akan menilai. Ya. Dan nanti di penghujung kegiatan sebelum Bapak tutup, nanti Bapak juga akan memberikan penilaian dalam hal pengetahuan. Ya, insya Allah Bapak nanti akan memberikan soal itu ada 20 soal. 2 soal saja ya. Kenapa kelihatannya tegang ya? Jangan tegang ya. Jadi ada 2, ada 3, ada 3-nya. Bisa kita mulai belajarnya? Bisa. Oke, kita semangat dulu ya. Atau tepuk tangan dulu buat kita semua dulu. Masih semangat ya? Masih. Bapak pimpin ya, kita ya dulu motivasi, ya motivasi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Nah, terima kasih. Tepuk tangan lagi. Oke, untuk mengawali kegiatan hari ini, Bapak akan menyampaikan melalui slide PowerPoint ya. Disimak ya. Biasa kita temui ya. Bisa kalian baca ya. Di sana misalkan ada seorang siswa yang bernama Aris. Aris itu membawa tas. Kemudian Aris bertanya kepada temannya atau menyuruh untuk memberikan pertanyaan, atau bahasa kita zaman tebak-tebakan ya. Orang Sunda masuk ayat main tebak-tebakan. Ayo, sahan bisa neguh hadirnya biasanya ya. Nah, di sini contohnya Aris itu menyuruh temannya untuk menebak berapa isi buku di dalam tasnya, kan ya? Nah, misalkan teman Aris ada yang namanya Ani. Cek Ani, banyak buku di dalam tas Aris ada 9. Menurut Bima, banyak buku di dalam tas Aris ada 11. Sebagian temannya juga ada yang bilang ada yang 8, ada yang 15. Atau kalian ada yang mau nebak juga, silakan. Itu kasus Aris, ada yang mau nebak? Ada berapa coba kira? Coba ya. Ada kamu kira-kira ada berapa itu? Ada 5. Ada berapa? Ada 10. Nah, ini yang tahu jawabannya adalah Aris ya. Kenapa Aris yang tahu? Karena Aris yang jawab. Kalau kita hanya menebak-nebak saja, ya itu kalau dalam matematika disebutnya kalimat terbuka. Gitu ya, kalimat yang membutuhkan pembuktian. Ya, nanti akan muncul bermacam-macam jawaban. Itu namanya kalimat terbuka. Isna kunaon tentu. Oke, ada yang mau dipertanyakan silakan terkait masalah
Silakan. Oke, barusan ada yang bertanya ya dari teman kita, dari Salsa Rahmawati. Tepuk tangan dulu buat Salsa Rahmawati. Kata Salsa, apakah setiap masalah yang ada di sekitar kita itu bisa diselesaikan dengan menggunakan konsep persamaannya satu variabel? Ada yang mau bantu Bapak atau siapa? Silakan. Izin Pak, saya mau menjawab pertanyaan dari Ya. Salsa. Jawaban saya, tidak semua permasalahan bisa dijawab dengan persamaan linear satu variabel. Ya, bisa ya. Jadi kata Raffi teman kita jawabannya tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan menggunakan persamaan linear satu variabel. Ada lagi tidak? Ya. Oh iya, jadi katanya barusan dari Raffi dan dari Sabit mengatakan bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan menggunakan persamaan linear satu variabel. Ada juga masalah yang tidak bisa. Tuh, yang bisa ya Pak ya. Jadi kita bisa menentukan masalah yang mana sih yang bisa diselesaikan menggunakan persamaan linear satu variabel. Gitu ya. Seperti masalah yang di depan ini bisa dikerjakan menggunakan persamaan linear satu variabel. Bisa ya? Bisa. Ya. Oke, supaya lebih mendalam lagi kajian kita dalam persamaan linear satu variabel untuk kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak persilahkan kalian untuk membuat kelompok belajar. Silakan. Untuk satu kelompok minimal atau maksimal 6 orang. Ya, minimal 5 orang. Yang ketiga, silakan. LKPD-nya sudah dipegang ya. Ya, di sana ada petunjuknya, silakan sambil dibaca. Sambil ini Bapak bacakan, kalian lihat tuh. Di sana ada petunjuknya. Untuk LKPD yang pertama, bacalah LKPD itu dengan cermat. Dibaca dulu. Yang pertama dibaca dulu. Yang kedua, diskusikan LKPD ini dengan teman sekelompokmu. Jadi Bapak minta, karena Bapak nanti akan menilai keaktifan kalian dan keterampilan kalian. Jadi tolong LKPD ininya didiskusikan dengan teman kalian, ya. Kemudian yang ketiga, apabila ada masalah, tolong ditanyakan kepada Bapak, ya. Yang keempat, jawaban kalian ditulis dalam LKPD. Kenapa ditulis? Karena nanti untuk petunjuk yang kelima, kalian itu harus mempresentasikan ke depan. Jadi kalian kalau ketika mempresentasikan hasil diskusi kalian harus membawa LKPD ini. Ya, nanti di penghujung pembelajaran LKPD-nya dikumpulkan kembali kepada Bapak. Paham ya? Paham. Atau ada yang mau dipertanyakan dulu, silahkan terkait LKPD. Silahkan Jahira. Ada kolomnya harus diisi nama-namanya, apakah harus anggota kelompok? Iya, terima kasih Jahira. Barusan ada pertanyaan dari Jahira. Kira-kira ada yang mau bantu atau ada yang sudah jelas? Paham maksudnya LKPD? Di sana ada kolom nama. Ada? Kalau tidak ada Bapak jelaskan dulu ya. Di LKPD silakan kalian tuliskan kelompok berapa, kemudian anggotanya siapa saja, dituliskan. Ada lagi tidak? Oh silakan. Untuk presentasi. Ya. Ya, untuk presentasi nanti semua kelompok, semua anggota maju ke depan. Jangan ada yang diam di kursi. Semuanya harus tampil. Jelas ya? Jelas ya? Siapkan oleh kalian ya.
nanti siapa yang jadi MC-nya, siapa yang mau menyampaikan pembahasan? Ya, siap. Bapak boleh tidak Boleh tidak presentasinya nanti cuma 1 soal katanya. Gimana? Mau 1 soal atau mau semuanya? 1 soal. Sepakat ya? Boleh 1 soal saja. 1 soal saja. Jadi tidak terlalu banyak, tapi dikerjakannya semua ya, semua. Untuk presentasi bolehlah 1, misalkan karena teman kita mau ke depan, kita presentasinya cuma 1 aja. Ada lagi tidak yang mau bertanya? Oh, ada. Untuk presentasinya dibacakan atau kita tulis dulu di buku tulis? Untuk presentasinya mau dibacakan saja atau kita tulis dulu lalu dibacakan? Gimana kira-kira? Bagusnya. Oh, tulis dulu baru dibaca. Bagaimana? Setuju tidak? Setuju. Jadi nanti untuk teknis presentasi, jawaban kita yang di AKPD tulis dulu di papan tulis, kemudian dibaca. Boleh disampaikan. Sudah jelas ya? Kalau jelas silakan dikerjakan bersama teman-teman. Silakan. Video pembelajaran ya. Halo anak-anak, hari ini kita akan mempelajari salah satu materi dalam matematika yang berjudul persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel merupakan salah satu materi dalam matematika yang sering sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Untuk permasalahan yang pertama sebagai berikut. Di sebuah taman terdapat jungkat-jungkit. Rani dengan berat badan 25 kilo dan Dani dengan berat badan 60 kilo menaiki jungkat-jungkit tersebut, sehingga jungkat-jungkit dalam keadaan tidak setimbang. Kemudian Roni datang dan bergabung dengan Rani, sehingga menyebabkan jungkat-jungkit berada pada posisi setimbang. Maka tentukanlah berat Roni. Pada kasus tersebut, kita tahu bahwa Dani adalah 60 kilo dan Rani 25 kilo, sehingga dapat kita ilustrasikan sebagai gambar berikut. Selanjutnya, Roni yang merupakan teman Rani bergabung ikut bermain, sehingga menyebabkan keadaan jungkat-jungkit menjadi setimbang. Setimbang di sini terjadi ketika berat di sisi kiri dan di sisi kanan sama. Di sini kita tahu bahwa Dani memiliki berat 60 kilo dan Rani 25 kilo, sehingga total berat dari Roni adalah, nah, ketika berat Dani 60 kilo, berarti di sisi kiri totalnya 60 kilo dan sisi kanan haruslah 60 kilo totalnya. Jadi ketika berat Rani 25 kilo, maka berapa berat Roni? Agar menjadi total 60 kilo, maka haruslah berat Roni 35 kilo, sehingga di kiri 60 kilo dan di kanan 60 kilo, dan menyebabkan jungkat-jungkit.
lanjut ke kita belajar presentasi di depan. Untuk yang pertama, silahkan kelompok mana yang sudah siap untuk tampil ke depan menyampaikan jawaban nomor 1 atau aktivitas yang pertama. Dipersilakan kelompok mana dulu. Perkenalkan, kami kelompok 1. Saya Sasaran Mawati akan mewakili teman-teman akan menyampaikan hasil diskusi mengenai aktivitas 1 di LKPD. Menurut kami, jadi berat badan Tommy adalah 35 kg. Mengapa kami pilih jawaban tersebut? Berat badan Tommy 35 kg karena berat badan Betty 25 kg. Jadi akan seimbang dengan berat badan Donald. Bagaimana pendapat kelompok lain? Tidak. Kalau tidak ada yang bertanya atau kalau sudah setuju, maka kami akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barusan ada teman kita ya dari kelompok pertama menyampaikan hasil diskusi kelompoknya mengenai aktivitas yang pertama. Sudah terjawab ya bahwa berat badan Tommy itu 35 kilo. Kenapa begitu? Karena supaya seimbang dengan berat badan Donald, di mana berat badan Betty itu 25 kilo. Jadi 25 tambah 35 sama dengan 60. Oke, lanjut. Sekarang ke aktivitas yang kedua. Kelompok mana coba? Menurut kami LKPD aktivitas 2 jawabannya atau penyelesaiannya seperti yang akan dituliskan. Ada yang mau bertanya? Mana? Misalnya siapa yang harus mah? Wah, anu sanesna di kelompok sana juga yang pada naruh. Bila berada kami akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dulu.
2x dilupakan. Kurang 4. 3x. 2. Dulu ada yang mau ngasih masukan atau komentar dari kelompok lain? Ada yang beda jawabannya? Jawabannya sama. Bila yang pada naros lah, mana ke kelompok 4, 3, mana sok? Ayah pada naros? Tidak ada yang mau bertanya? Udah ditutup. Tidak ada yang bertanya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke kelompok 4. Ya, favorit saya Bapak. Dengan 3x dikurangi 5, 4x dikurangi 10 dikurangi 3x tambah 5 sama dengan 0. 4x dikurangi 3x sama dengan dikurangi 10 ditambah 5 sama dengan 0. X dikurangi 5 sama dengan 0. X sama dengan 5. Nah, itu saja presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk alhamdulillah ya, sudah selesai semuanya untuk diskusi LKPD. Oke, kalau begitu kita simpulkan dalam kegiatan pembelajaran ini ada beberapa poin-poin yang harus kita atau yang bisa kita terima ya dari pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Coba. Ada tidak? Ada masalah sehari-hari yang bisa kita diselesaikan dengan persamaan linear satu variabel. 2. Untuk menentukan nilai variabel dari persamaan linear variabel adalah dengan mencari nilai variabel yang memenuhi persamaan tersebut. 3. Bisa juga menyelesaikan dengan menyederhanakan menjadi persamaan ekuivalen sampai bentuk paling sederhana. 4. Untuk menyelesaikan masalah kontekstual dengan PLSV adalah menggunakan metode substitusi. 5. Metode substitusi adalah mengganti variabel dengan bilangan yang sesuai hingga persamaan tersebut menjadi kalimat yang benar. Ya, terima kasih ya. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, kalian akan diberikan penilaian berupa penilaian pengetahuan. Ya, untuk itu supaya tertib, silahkan kalian kembali lagi duduknya seperti awal.
terima kasih anak-anak sekalian. Karena waktu sudah selesai, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.